Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang destilasi. Anggota dari kelompok 11 adalah Keisha, Lana Marisi, dan juga Lina Yuliana. Sistematika uraian. Yang pertama, pendahuluan berupa pengertian destilasi, tujuan dari destilasi, latar belakang destilasi. Lalu, ada prinsip kerja destilasi berupa tahapan proses destilasi, pembagian destilasi. Lalu ada komponen alat destilasi berupa tabung reaktor, kondensor atau pendingin, pipa penyalur, dan juga burner. Lalu selanjutnya kita akan membahas 4 jenis destilasi, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi uap, dan juga destilasi vakum. Lalu selanjutnya ada operasi kolom destilasi, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi operasi kolom destilasi, berupa aliran umpan, aliran produk, aliran internal, aliran reflux. Lalu ada keuntungan dan kekurangan destilasi, selanjutnya ada kesimpulan, dan juga yang terakhir referensi. Pendahuluan. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Destilasi merupakan proses pemisahan fisik yang tidak memerlukan reaksi kimia. Secara komersial, destilasi memiliki sejumlah aplikasi, misalnya untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan yang digunakan sebagai bahan bakar dalam transportasi, pembangkit listrik, maupun dalam proses pemanasan sehari-hari. Hal-hal yang mempengaruhi proses destilasi adalah jenis larutan, volume larutan, suhu, waktu destilasi, dan tekanan. Hasil dari proses destilasi disebut dengan destilat, yaitu larutan hasil destilasi yang sudah terkondisi yang berada di penampung yang telah tersedia. Lalu destilasi larutan terfermentasi telah digunakan sejak zaman kuno untuk menghasilkan minuman berkadar alkohol tinggi dan juga destilasi minyak atsiri. Metode ini termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal destilasi didasarkan pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Prinsip kerja destilasi. Destilasi merupakan suatu perubahan fase cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemurnian untuk senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya. Kemudian, mengembunkan uap yang terbentuk yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapat destilat atau senyawa cair yang murni. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Lalu ada beberapa proses destilasi. Yang pertama, evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua, pemisahan uap cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Kondensasi dari uap serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Lalu ada pembagian destilasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, destilasi berdasarkan proses terbagi menjadi dua. Ada destilasi kontinu dan destilasi batch. Yang kedua, berdasarkan basis tekanan operasinya menjadi tiga, yaitu destilasi atmosferis, destilasi vakum, dan destilasi tekanan. Lalu ada berdasarkan komponen penyusunnya terbagi menjadi dua, yaitu destilasi sistem biner dan destilasi sistem multi komponen. Lalu ada berdasarkan sistem operasinya, yaitu single stage distillation. Lalu ini ada gambar destilasi sederhana, terdiri dari burner, vapor, destilasi flash, termometer, kondenser dalam kondenser, ada tempat lubang untuk water out dan water in, lalu ada tabung destilasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen alat destilasi. Yang pertama ada tabung reaktor. Tabung reaktor berfungsi sebagai wadah atau tempat pemanasan bahan baku atau oli bekas. Tabung reaktor berbentuk silinder yang mempunyai tutup yang direkatkan dengan menggunakan baut sehingga dapat dibuka dan ditutup. Yang kedua ada kondensor atau pendingin. Kondensor berfungsi untuk mengubah seluruh gas menjadi fase cair. Air disirkulasikan ke dalam tabung kondensor sebagai media pendingin. Yang ketiga ada pipa penyalur.
Pipa penyalur yang dibuat berbentuk spiral ini berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan gas dari tabung reaktor ke kondensor. Yang keempat ada burner. Burner ini berfungsi sebagai media pemanasan untuk mengasapkan bahan baku di dalam tangki pemanas yang bisa berupa kompor gas atau kompor minyak ataupun juga tungku menggunakan batu bara. Tetapi untuk lebih efisien dan mudah mendapatkan bahan bakar, maka digunakan kompor gas yang menggunakan bahan bakar LPG. Next. Kemudian ada 4 jenis destilasi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Next. Destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah, atau memisahkan zat cair dengan zat padat atau minyak. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan uap zat cair tersebut melalui kondensor, lalu hasilnya ditampung dalam suatu wadah, namun hasilnya tidak benar-benar murni atau biasa dikatakan tidak murni, karena hanya bersifat memisahkan zat cair yang titik didih rendah atau zat cair dengan zat padat atau minyak. Next. Destilasi sederhana, yang pertama dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Yang kedua, jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Yang selanjutnya, selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Selanjutnya, destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Lalu, aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Next. Destilasi fraksionasi. Destilasi bertingkat atau destilasi fraksionasi adalah metode pemurnian senyawa cair dengan perbedaan titik didih yang relatif kecil. Proses ini menggunakan kolom fraksinasi untuk memisahkan komponen-komponen campuran cairan yang memiliki titik didih hampir sama. Dalam komponen tersebut, uap yang terbentuk akan mengembun dan mengalir kembali ke labu destilasi. Sementara, senyawa dengan titik didih lebih rendah akan terus menguap dan mengembun sebagai destilat. Kolom fraksinasi memungkinkan pemisahan lebih efisien dengan proses reflux, di mana komponen dengan titik didih lebih rendah menguap dan yang lebih tinggi kembali ke labu, sehingga pemisahan yang lebih sempurna dapat tercapai. Selanjutnya, destilasi fraksionasi. Proses ini digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang berdekatan. Pada dasarnya sama dengan destilasi sederhana, hanya saja memiliki kondensor yang lebih banyak sehingga mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang berdekatan. Pada proses ini akan didapatkan substansi kimia yang lebih murni, kondensor yang banyak. Contoh prosedur kerja destilasi fraksionasi. Yang pertama, campurkan 200 ml sampel yang terdiri dari benzin, pertamax, dan pertalite ke dalam labu dasar bulat. Kemudian, panaskan labu menggunakan mantel pemanas dengan heater dan monitor suhu dengan termometer. Selanjutnya, saat dipanaskan, campuran akan menguap dan uap akan naik melalui pipa menuju kondensor, di mana uap didinginkan dan mengembun menjadi cairan. Cairan yang mengembun mengalir ke adaptor dan menetes ke labu destilat. Lalu, tampungan destilat pada suhu yang berbeda untuk memisahkan komponen berdasarkan titik didihnya. Selanjutnya, fungsi destilat fraksionasi adalah memisahkan komponen-komponen cair, dua atau lebih, dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selanjutnya, destilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Selanjutnya, aplikasi dari destilat ini, jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Lanjut, perbedaan destilasi fraksionasi dan destilasi sederhana adalah adanya kolom fraksionasi. Di dalam kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian destilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, semakin tidak volatil cairannya. Selanjutnya, destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Selanjutnya, sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya.
Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air. Selanjutnya, aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dan minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambahkan juga dengan pemanasan. Selanjutnya, uap dari campuran akan naik ke atas menuju kondensor dan akhirnya masuk ke labu destilat. Next. Berikut gambar destilasi uap. Next. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang lebih rendah jika kondensernya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Selanjutnya, untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurunan tekanan pada sistem destilasi ini. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Destilasi vakum adalah destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atm, 300 mmHg absolut. Destilasi yang dilakukan dalam tekanan operasi ini biasanya karena beberapa alasan, yaitu sifat penguapan relatif antar komponen biasanya meningkat seiring dengan menurunnya boiling temperature. Destilasi pada temperatur rendah dilakukan ketika mengolah produk yang sensitif terhadap variabel temperatur. Proses pemisahan dapat dilakukan terhadap komponen dengan tekanan uap yang sangat rendah atau komponen dengan ikatan yang dapat terputus pada titik didihnya. Selanjutnya, reboiler dengan temperatur yang rendah yang menggunakan sumber energi dengan harga yang lebih murah seperti steam dengan tekanan rendah atau air panas. Next. Proses destilasi melibatkan beberapa komponen dalam teknik kimia, di antaranya sebagai berikut: keseimbangan fasa, yaitu terjadi pada tray atau flake yang fase cair dan uapnya saling berkontak. Yang kedua, perpindahan massa dan panas yang terjadi pada setiap stage, termasuk pada reboiler maupun kondenser yang dipasang di bagian bawah dan atas menara. 3. Penguapan dan pengembunan yang terjadi pada reboiler dan kondenser sehingga di dalam kolom terdapat dua fase yang mengalami keseimbangan. 4. Perpindahan momentum. Next. Operasi kolom destilasi. Pemisahan komponen-komponen dari campuran liquid melalui destilasi bergantung pada perbedaan titik didih masing-masing komponen. Juga bergantung pada konsentrasi komponen yang ada. Campuran liquid akan memiliki karakteristik titik didih yang berbeda. Oleh karena itu, proses destilasi bergantung pada tekanan uap campuran liquid. Tekanan uap suatu liquid pada temperatur tertentu adalah tekanan keseimbangan yang dikeluarkan oleh molekul-molekul yang keluar dan masuk pada permukaan liquid. Next. Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam salah satu larutan atau campuran dan bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase air. Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan, dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasi kolom destilasi ada 4 macam aliran dalam proses destilasi. Ada aliran umpan, aliran produk, dan aliran internal, aliran left flux. Aliran umpan itu aliran yang masuk dalam kolom destilasi. Kalau aliran produk itu aliran yang keluar dari kolom destilasi yang paling sedikit, yang memiliki 2 macam, produk atas destilat dan produk bawah. Aliran internal itu internal steam,
itu aliran fluida yang terjadi di dalam kolom destilasi. Ada dua macam juga, yaitu aliran uap vapor stream dan aliran cairan liquid stream. Aliran reflux produk yaitu sebagai destilat yang dikembalikan ke kolom destilasi melalui puncak kolom. Next. Keuntungan dan kekurangan destilasi. Keuntungannya dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangannya itu berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Next. Kesimpulan dari PPT kami itu destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap polaritas bahan dalam penyulingan campuran zat yang dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Destilasi yang sering digunakan adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan zat cair yang titik didihnya rendah atau memisahkan zat cair dengan zat padat atau minyak. Next. Ini referensi yang kami dapat. Next. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih.